Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan pajak dimanapun Anda berada. Bertemu kembali dengan saya Tina Fauzia dalam podcast 039, podcastnya KPP Pratama Jakarta Kebon Jeruk 2. Kali ini saya ditemani oleh rekan saya, penyuluh dari KPP Pratama Jakarta Kebon Jeruk 2, Bang Rudi Wijaya. Halo Bang Rudi, gimana kabarnya? Alhamdulillah. Gimana Mbak Tina, kabarnya sehat? Alhamdulillah sehat. Bang nih, ini kan sudah akhir-akhir menuju Maret ya? Menuju betul. menuju akhir Maret ini, dimana di tanggal 31 Maret itu adalah batas akhir pelaporan SPT tahunan orang pribadi. Betul sekali Mbak Tina. Dan spesialnya di tahun ini adalah pertama kalinya kawan pajak harus menggunakan atau harus melakukan pelaporan SPT tahunan melalui Kortex. Nah, sebelum nanti kita akan bahas mungkin ya persiapannya bagaimana kalau untuk melakukan pelaporan di Kortex. Namun sebelum ke situ mungkin bisa diinin Bang, ribet nggak sih sebenarnya si SPT di Kortex tuh? Sebenarnya nggak ribet Mbak Tina. Jadi Kortex itu sebenarnya hanya perlu pembiasaan atau habituasi aja. Ya kita tahu ya, namanya hal-hal baru pasti awalnya dikira ribet. Tapi setelah nanti proses pembiasaan atau habituasi, nanti kawan pajak akan ketagihan lapor Kortex. Kenapa? Pada dasarnya Kortex ini dibuat untuk memudahkan wajib pajak atau kawan pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Jadi nanti kawan pajak nggak usah repot-repot harus datang ke kantor pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban. Pelaksanaan hak dan kewajiban itu bisa dilaksanakan dimanapun, 24 jam, 7 hari dalam seminggu. Oke, berarti secara ini memang sebenarnya mudah ya, hanya mudah. Mungkin karena baru tentunya perlu perkenalan perlu melihat-lihat dulu menunya ya. Mungkin seperti itu ya, nanti juga mungkin akan terbiasa ya, namanya jadi perlu pembiasaan ya. Ya. Biasa dengan aplikasi baru tentu perlu pembiasaan. Oke, baik. Baik, ke persiapan untuk melakukan pelaporan SPT tahunan, kira-kira apa aja sih Bang yang harus dipersiapkan? Nah, kalau persiapan tentu saja ya Mbak Tina ya, ada beberapa hal yang harus kawan pajak persiapkan sebelum melaporkan SPT tahunan orang pribadi tahun pajak 2025 nih. Jadi Kortex ini Mbak Tina khusus SPT tahunan orang pribadi atau badan tahun pajak 2025. Jadi kalau tahun 2024 ke bawah tetap dengan menggunakan DJP online. Nah, persiapan-persiapannya tentu kita harus aktivasi akun Kortex dan kode otorisasinya. Lalu yang kedua, kita harus, ini khusus orang pribadi ya Mbak Tina ya, kita bahas untuk hari ini orang pribadi. Yang kedua, kawan pajak harus menyiapkan bukti pemotongan PPh. Yang ketiga, daftar harta dan utang. Lalu kemudian daftar keluarga dan dokumen lainnya. Nah, untuk bukti pemotongan PPh, apabila kawan pajak memiliki, ya tentu harus disiapkan juga. Nanti kita bahas secara detailnya. Untuk harta seperti itu memang di tahun-tahun sebelumnya juga kita mengisi harta seperti itu, tapi mungkin ada perbedaannya untuk di Kortex ya. Betul. Satu mungkin yang paling utama adalah aktivasi akun Kortex. Mungkin bisa dijelasin Bang, apa sih atau untuk apa kawan pajak harus melakukan aktivasi akun Kortex, terus gimana caranya? Ya, gini Mbak Tina, aktivasi akun Kortex itu, ya kan, kawan pajak harus mengaktifkan akun tersebut agar bisa login. Dengan login tentunya kawan pajak bisa menggunakan aplikasi tersebut. Nah, lalu kode otorisasi itu adalah sebentar, kita bahas dulu aktivasi. Gimana cara aktivasinya kan gitu ya. Nah, kalau kawan pajak yang dulunya sudah pernah mengakses DJP online, kawan pajak tinggal nanti klik saja lupa kata sandi di halaman depan website Kortexnya. Nah, bagi kawan pajak yang belum pernah mengakses atau login di DJP online, maka kawan pajak harus menggunakan atau mengklik aktivasi akun wajib pajak di halaman depan aplikasi Kortex atau website Kortexnya. Nah, itu cara melakukan aktivasi tadi. Kita pertama masuk dulu ke halaman depan web Kortex ya. Kortex DJP pajak.go.id ya. Nah, setelah muncul di websitenya itu halaman depan, nah kawan pajak tinggal milih nih. Oh, saya dulunya sudah pernah mengakses DJP online, maka kawan pajak hanya mengklik lupa kata sandi. Oh, saya belum pernah mengakses atau login DJP online karena baru terdaftar.
kemarin di akhir 2025 misalnya. Nah, kawan pajak cukup mengklik aktivasi akun wajib pajak. Nah, itu untuk mengaktifasi akun Cortex-nya. Sedangkan kode otorisasi adalah kode atau password yang digunakan sebagai tanda tangan digital pada aplikasi Cortex. Untuk apa? Untuk mengkonfirmasi dokumen atau permohonan yang kita buat di aplikasi Cortex. Jadi memang tanda tangan di Cortex itu nanti adalah tanda tangan digital, ya, tanda tangan digital yang tersertifikasi tentunya, Mbak Tina. Ada dari BSSN, macam-macam ya. Ada dari kode otorisasi KUDJP, yang paling gampang itu yang dan gratis itu KUDJP. Nah, itu gratis ya. Nah, itu nanti gunanya Pak mengkonfirmasi dokumen atau permohonan yang kita buat di aplikasi Cortex. Jadi kawan pajak nggak perlu tanda tangan basah lagi ya. Atau kalau dulu kan kita di JPON menggunakan OTP yang selalu berubah-ubah. Kalau ini tidak. Nah, sekali aja. Nggak ada lagi harus cek SMS dulu. Harus cek SMS dulu kalau untuk membuat permohonan atau menyampaikan SPT, nggak perlu. Cukup dengan kode otorisasi atau paspres tadi. Nah, kode otorisasi ini pun bisa kita ubah kapanpun kita mau. Dan yang paling penting kan pajak, kode otorisasi ini jangan diberikan kepada orang yang tidak berkepentingan. Betul, karena ini adalah tanda tangan. Ya? Tanda tangan digital yang dimiliki oleh masing-masing wajib pajak. Ya, jangan pernah memberikan ini kepada orang yang tidak berkepentingan. Apabila kita memberikan kode otorisasi ini atau paspres ini, maka kita harus bertanggung jawab langsung. Artinya kita telah memberikan hak kita kepada orang lain untuk melaksanakan hak dan kewajibannya itu, Mbak Tina. Ini bersifat rahasia. Bersifat rahasia dan wajib pajak harus menyadari itu, ya. Baik, untuk aktivasi mungkin tadi udah jelas ya di Cortex DJP.pajak.go.id. Kemudian untuk kode otorisasinya juga nanti ketika kawan pajak sudah bisa login, sudah bisa langsung mengajukan kode otorisasi di Cortex. Nah, baik, tadi aktivasi, kemudian yang kedua tadi bukti potong ya. Ya, bukti potong ini maksudnya gimana nih Bang? Nah, bukti pemotongan itu tentunya untuk orang pribadi adalah dokumen dari pemberi kerja ya yang menunjukkan penghasilan dan pajak yang telah dipotong selama setahun, Mbak Tina. Jadi nanti bukti pemotongan khususnya PPh pasal 21 ya ada atau itu akan terpopulated otomatis ada di sistem Cortex. Nah, untuk detailnya nanti Mbak Tina, kita bisa lihat di menu bukti potong saya di Cortex. Jadi canggihnya Cortex ini kita sebenarnya nggak perlu lagi hard copy. Semua sudah terdigitalisasi dan terpopulated. Jadi sudah ada semua. Kita tinggal menentukan nanti misalnya kita mau pengen detailnya, kita lihat detailnya di bukti potong saya ya. Apakah bukti potong ini bersifat final atau tidak final? Karena semua bukti pemotongan itu otomatis masuk pada lampiran 1. Lampiran 1 SPT di Cortex. Tepatnya itu lampiran 1E. Nah, itu semua masuk. Apakah dia final maupun tidak final. Nah, nanti kita yang akan menjustifikasi, oh ini final atau tidak final. Dengan apa? Melihat detailnya di bukti potong saya tadi. Oh, ini misalnya bukti potong yang tidak bersifat final. Maka atas penghasilannya harus kita laporkan di lampiran 1D-nya. Ya. Oh, ini bersifat final. Maka akan kita letakkan nanti di lampiran bersifat final dan nggak akan dihitung lagi di dalam lampiran induknya. Karena nanti penghitungan Cortex ini Mbak Tina semua otomatis. Ya, kita hanya melihat, memverifikasi sudah benar belum, kan gitu ya. Apa-apa yang kita anggap kurang benar ya nanti kita justifikasi. Oh, ini harusnya masuk ke final, ini tidak, kan gitu ya. Itu tadi Mbak Tina mengenai bukti potong. Jadi kawan pajak dimudahkan sebenarnya. Bukti potong nggak usah minta-minta lagi ke pemotong pajak atau pemungut pajak, cukup lihat aja di Cortex-nya. Nah, kalau ada di Cortex, tapi kalau kawan pajak ingin memintanya juga secara hard copy itu nggak dilarang sebenarnya. Ya silahkan aja. Tapi Cortex sudah memudahkan kita atas bukti potong yang dibeli oleh pemberi kerja tadi. Tapi ada nggak sih Bang, misalnya selama ini nih yang sudah pada minta asistensi gitu, bukti potongnya ternyata misalnya nggak masuk di Cortex-nya kawan pajak nih misalnya. Itu gimana itu caranya? Ada juga. Ada. Nah, itu kemungkinannya dua, Mbak Tina.
Yang pertama, indikasinya pemotong pajaknya belum melaporkan. Belum lapor SPT-nya. Belum Sudah menerbitkan bukti potong. Sudah tapi memberikan belum bukti dilaporkan. potong, tapi belum melaporkan SPT masa 21-nya. Sehingga apa? Sehingga tidak muncul di halaman SPT wajib pajak, Di lampiran itu. di lampirannya, ya, di lampirannya. Nah, itu kemungkinan ada, ya kan? Nah, kalau seperti itu, nanti kawan pajak bisa cek di bukti potong saya, kan ada tuh. Nah, ini udah ada belum? Kalau belum ada, tinggal ditanyakan kepada pemotong pajaknya. Nah, kemarin penghasilan saya kok belum masuk di dalam SPT konsep SPT tahunan orang pribadi saya, kan gitu ya. Itu perlu ditanyakan, ya kan. Walaupun nanti misalnya pemotongnya memberikan hard copy-nya misalnya kan. Bisa jadi itu belum masuk karena si pemotongnya belum melaporkan. Tapi apakah itu mengurangi haknya wajib pajak? Tidak. Jadi kawan pajak misalnya terjadi seperti itu, kawan pajak bisa menginput manual bukti potong yang telah diberikan oleh pemotong atau pemungut pajak. Oke, Kita bisa input. Masih dibuka untuk Nah, input sendiri iya, ya. masalah itu nanti belum dilaporkan, itu nanti kewajiban si Pemberi penghasilan. pemberi atau penghasilannya, pembuat bukti potong. pembuat bukti potong. Jadi kawan pajak nggak usah khawatir kalau misalnya bukti potong, loh, yang ini kok belum masuk ya, kan gitu ya. Kalau kita ada hard copy-nya ya tinggal kita input. Gitu Mbak Tina. Berikutnya ke daftar harta mungkin ya, daftar harta dan utang nih. Ya. Biasanya ini yang lebih rigid mungkin ya. Ada perbedaan nggak dari DJP online untuk pengisiannya? Tentu ada Mbak Tina. Nah, kalau daftar yang harta dan utang sekarang ini memang lebih detail daripada daftar harta dan utang di aplikasi DJP online yang lama. Dan ini sebenarnya juga membuat wajib pajak lebih tahu apa yang disampaikannya. Karena nanti di daftar harta dan utang itu akan terklasifikasi hartanya jenisnya apa. Kalau dulu kan enggak. Kalau dulu di lampiran DJP online semua hartanya kita masukin aja. Kita nggak tahu ini satu rumah rumah daftar saja. harta gitu aja semuanya masuk ke situ gitu. Sekarang rumahnya berbeda-beda, gitu ya. Ada daftar dalam bentuk kas tarakas, aset bergerak, gitu ya. Nah, Seperti itu. Nah, ini juga banyak kawan pajak yang sering bertanya kenapa sih harus ngisi daftar harta begini? Apalagi sekarang di Kortek ini ada nilai saat ini ya. Nah, itu Ya. apa gunanya untuk mengisi daftar harta seperti itu? Nah, daftar harta ini sebenarnya yang akan muncul di SPT tahunan itu tetap harga perolehan, ya, harga perolehan Di induknya itu. di ya? induknya. Nah, kalau harga saat ini adalah proyeksi sebenarnya harta itu ketika akhir Desember 2025, ini untuk tahun pajak 2025, berapa sih nilainya? Nah, nanti kan tiba-tiba misalnya contohnya kawan pajak misalnya dulu beli emas harga 1 gram 500.000, ya kan, harga perolehannya tetap 500.000 misalnya. Namun sekarang karena peningkatan harga emas 1 gram jadi 3 juta, kan gitu ya. Nah, tiba-tiba kawan pajak memiliki uang tunai 3 juta, kawan pajak bisa mengkonfirmasi, mengklarifikasi bahwa itu hasil dari penjualan emas karena harga saat itu harga emas adalah 3 juta rupiah, gitu ya. Dan ini kawan pajak jangan khawatir, wah nanti saya masukin harga saat ini nanti kena pajak. Enggak. Nah, itu banyak yang khawatir kayak Ya, gitu. tidak. Kalau kita bantu isi SPT tuh ini buat apa sih nanti kena pajak, nanti kena pajak lagi. Enggak, tentu tidak. Ya. Nah, itu hanya mengkonfirmasi, mengklarifikasi memang harta kawan pajak itu per 31 Desember berapa sih nilainya, dan itu kan berdasarkan proyeksi atau berdasarkan perkiraan dari kawan pajak sendiri, ya kan. Bisa nggak turun itu harga? Bisa aja. Nggak semua harta bisa naik kan gitu ya, Mbak Tina ya. Misalnya dulu mobil belinya harga 100 juta, ya sekarang turun karena depresiasi, ya jadi tinggal 50 juta. Boleh nggak kita masukin 50 juta? Ya boleh, harga saat ini. Apakah harus kena pajak? Ya enggak, gitu. Gitu Mbak Tina. Jadi kawan pajak nggak usah khawatir tentang harta tersebut. Bahkan itu menguntungkan kawan pajak, bisa mengklarifikasi bahwa harta saya yang dulu emas 10 gram harganya misalnya 10 juta, sekarang jadi 30 juta loh. Ya gitu ya, ketika saya jual tentu saya mendapatkan uang tunai sebesar 30 juta uangnya, gitu. Misalnya contohnya seperti itu Mbak Tina. Nah, Ini
Udah cukup jelas ya untuk daftar. Oh, ada utang juga. Kalau utang Nah, gimana? Utang. kalau utang itu adalah saldo Saldo per 31 Desember. Desember 2025. Nah, Yang belum, berarti yang belum dibayar atau Sisa. yang sudah? Oh, sisa yang belum dibayar. sisa, iya, sisa saldo. Nah, kawan pajak juga nggak perlu khawatir, karena harta dan utang ini apabila kawan pajak telah memasukkannya ke dalam SPT tahun 2024, ini juga akan tergenerate di dalam SPT 2025. Kawan pajak tinggal mengedit saja, mengedit. Oh, ini harta ini sudah dijual, ini belum. Oh, ini harta ini berubah jadi apa, gitu ya. Jadi kawan pajak sebenarnya nggak terlalu sulit untuk melakukan justifikasi atau mengeditnya. Nah, bisa juga ditambah, bisa juga dikurang, gitu ya. Itu tergantung kondisi harta dan utang kawan pajak di 31 Desember 2025, gitu. Mungkin untuk harta bisa dijelasin Bang, karena ada perbedaan pengisian ya, lebih rinci lagi. Mungkin data apa aja yang harus disiapkan, misalnya seperti untuk harta tidak bergerak, tanah bangunan, untuk jadi kan kawan pajak bisa lebih siap nih pas mau ngisi SPT itu, oh udah nyiapin data ini gitu. Tentunya dokumen-dokumen ya, dokumen-dokumen pendukung dari harta tersebut. Misalnya contohnya, saya punya tabungan 100 juta, ya tolong disiapkan nanti kawan pajak. Di mana, gitu ya, di bank mana, rekeningnya mana, apa namanya, gitu ya. Atas nama siapa? Atas nama siapa, gitu. Gitu. Ya tinggal siapkan aja buku rekeningnya atau rekening koran atau buku tabungannya. Misalnya contohnya tanah. Tanah itu ya tolong disiapkan. Ya, nomor sertifikatnya berapa, lokasinya di mana. Kalau zaman dulu kan enggak tuh. Tanah di Indonesia misalnya gitu aja ya kan, lokasi kita nggak tahu sertifikat nomor berapa kan gitu ya. Nah, sekarang harus diisi seperti itu, lebih lengkap, lebih lengkap. Nah, ya, tapi kalau pajak nggak usah khawatir, wah nanti repot terlalu lama, enggak. Di harta juga kan kita masih punya menu impor, ya Mbak Tina ya. Nanti kalau pajak bisa mengimpor, dengan sekali impor yang masuk semua. Dengan nggak nanti harus satu-satu. Nggak harus satu-satu, bisa melalui hartanya. Iya, misalnya harta kawan pajak ada 100 banyak ya kan, waduh satu-satu susah Pak. Nanti ada menu impor, nanti kawan pajak bisa download XML-nya ya di pajak.go.id dengan di Cortex-nya, itu bisa menu bukan menu sih, spreadsheet ya dalam bentuk Excel. Itu kawan pajak bisa gunakan itu untuk mengimpor harta tersebut atau memasukkan seluruh harta tersebut dengan sekali klik saja, gitu ya. Makanya ini gunanya aktivasi cepat-cepat ya Bang. Ya. Jadi nanti biar kawan pajak bisa melihat dulu menu-menu yang ada di Cortex, terutama terkait SPT tahunan. Jadi bisa menyiapkan dulu data apa saja nanti yang akan diisikan. Betul, ya? Betul sekali. Baik, setelah daftar harta, utang, kemudian ada lagi daftar keluarga ya. Ya. Untuk daftar keluarga ini gimana nih? Nah, daftar keluarga ini gunanya untuk apa? Gunanya untuk memverifikasi data anggota keluarga kita yang menjadi tanggungan pada menu data family tax unit atau unit keluarga wajib pajak sendiri. Jadi sekarang kawan pajak di profil kawan pajak nanti kalau udah aktivasi dan login, kawan pajak bisa melihat data unit keluarga kawan pajak itu sudah sesuai nggak dengan kartu keluarganya. Sekarang harus ininya ke kartu keluarga ya. Iya, betul. Validasinya. Nah, walaupun nanti di Cortex-nya sudah ada ya, misalnya istrinya namanya siapa, ini siapa. Nah, itu kan kita perlu verifikasi juga tuh. Benar nggak ini apa nama nicknya ya? Terus sudah jadi tanggungan atau sudah menjadi tanggungan belum? Jangan-jangan dulu belum jadi tanggungan. Lupa kawan pajak masukkannya kan gitu ya. Tinggal dimasukkan di Cortex-nya ya dengan menu edit nantinya di profil informasi umum. Ini juga nanti mungkin kaitannya ke PTKP ya Bang? Betul sekali. Nah, mana tahu ada perubahan juga kan? Ya. Misalnya dulu per 1 November saya baru punya anak, nambah anak. Nah, di DJP online kemarin belum ada anaknya, ya kan? Harus ditambah tuh. Nah, makanya diperlukan disiapkan tadi daftar keluarga tadi, ya kan? Dengan melihat kartu keluarganya. Jadi tinggal kawan pajak masukkan anak yang lahir tadi di November tadi. Karena batasnya kan 31 Desember nih. Status 31 Desember kawan pajak itu seperti apa? Apakah K0, TK0, ya kawin anak 1, ya kan?
itu nanti per 31 Desember pukul 00-nya. Statusnya ada perubahan atau tidak. Yang terakhir begini, dokumen lainnya. Apa aja yang dimaksud dokumen lainnya? Nah, dokumen lainnya ini memang sifatnya insidentil ya kawan pajak ya. Nah, contohnya gini, dokumen yang dibutuhkan untuk membantu pengisian SPT tahunan. Contohnya rekapitulasi peredaran bruto bagi kawan pajak yang jenis usahanya usahawan atau pekerjaan bebas, ya kan? Karena nanti di lampirannya, kalau misalnya bagi usahawan itu diminta tuh setiap bulannya mengisi berapa omsetnya bulan Januari, Februari, Maret, sampai dengan Desember. Begitu juga dengan pekerjaan bebas. Nanti akan diminta di Cortex omsetnya bulan ini berapa, ya bulan ini berapa, bulan ini berapa. Nanti makanya itu dokumen diperlukan, contohnya seperti itu. Atau misalnya kalau kawan pajak orang pribadi yang apa namanya menggunakan pembukuan, ya dokumen lainnya itu adalah laporan laba rugi dan neraca dari kawan pajak sendiri. Kalau kawan pajak orang pribadi yang tadi menggunakan pembukuan, bukan pencatatan. Nah itu mungkin Mbak Tina dokumen lainnya contohnya. Mungkin intinya masih tetap sama ya untuk data-data pengisian SPT itu, data penghasilan, data harta, data utang, kemudian data keluarga. Iya. Hanya saja nanti tadi di awal perlu aktivasi dulu agar kawan pajak bisa login ke Cortex masing-masing, jadi bisa melaporkan SPT tahunannya. Yeah. Mungkin ada lagi Bang, udah lengkap ya ini yang untuk pelaporan SPT tahunan? Nah, yang saya perlu sampaikan kawan pajak, jangan khawatir, Cortex ini tetap mempermudah. Jadi kalau dulu kita perlu masukkan manual satu-satu, sekarang enggak, Cortex sudah data-data tersebut sudah tergenerate dan terpopulated di konsep SPT kawan pajak. Wah ini salah konsepnya, bisa nggak dihapus? Ya bisa, gitu ya. Nah, kawan pajak ya, kawan pajak juga jangan khawatir, Mbak Tina. Misalnya kesulitan nih dalam pengisian SPT tahunan, jangan ragu untuk mengunjungi kantor pelayanan pajak terdekat. Oh, boleh di mana aja? Boleh di mana aja. Terdekat. Boleh. Ya. Jadi misalnya, aduh sudah baca-baca, sudah coba-coba, tapi tetap mengalami kesulitan, kawan pajak dipersilahkan. Atau kadang udah ini, tapi masih ragu ini benar. Masih ragu, misalnya ya, ragu. Wah ini benar nggak ya ininya pengisiannya? Boleh nggak mengklarifikasinya tentang pengisiannya ya, bukan tentang nilainya, ya kan? Karena kalau nilainya kita itu kawan pajak yang tahu. Kalau pengisiannya gimana cara pengisiannya? Nah kawan pajak bisa ke kantor pelayanan pajak terdekat untuk berkonsultasi dan menerima asistensi, Mbak Tina, ya kan? Pasti akan kami dampingi sampai berhasil, gitu ya. Nah. Oke, berarti tadi seperti disampaikan Bang Rudi, kawan pajak silahkan ke KPP terdekat ya untuk yang memerlukan asistensi dari kami. Boleh di mana saja, tidak perlu ke KPP terdaftarnya. Tidak perlu. Ya, nanti akan ada petugas piket biasanya. Petugas SPT tahunan khusus. Jadi khusus. Nanti kawan pajak dilayani khusus oleh petugas SPT tahunan. Baik. Sepertinya persiapan pelaporan SPT sudah kami sampaikan semuanya tadi ya. Ada lagi yang mau disampaikan? Sudah cukup? Nah, kita perlu tanya nih. Ada pertanyaan nggak dari kawan pajak nih? Iya. Ya. Coba kita lihat dulu pertanyaan dari kawan pajak, bisa nggak? Sebentar ya, akan kita lihat dulu pertanyaannya. Ya coba sebentar, ini nggak jalan tadi. Coba Mbak Tina, ada nggak? Dilihat. Oke, buka aja. Coba pertanyaannya. Ketika ingin lapor SPT pribadi, kenapa memasukkan file untuk rekening tidak bisa? Memasukkan file untuk rekening tidak bisa. Pasti yang induk. Di induk itu kan ada isian laporan. Gini. Itu kapan dia nyala? Gini kawan pajak. Untuk kolom rekening
akan terbuka ketika status kawan pajak itu SPT tahunannya lebih bayar. Ya kan? Nah, kenapa tidak bisa dimasukkan secara otomatis itu? Karena kawan pajak harus mengupdate nomor rekeningnya bukan di SPT tahunannya Mbak Tina, Oke, tapi di menu profil. Jadi memasukkan nomor rekening, misalnya nih status kawan pajak, SPT kawan pajak adalah lebih bayar. Nah, loh saya kok nggak bisa ya masukkan nomor rekening di SPT tahunannya? Ya memang nggak bisa. Jadi untuk mengupdate nomor rekening itu ada di menu perubahan data. Perubahan data ya, di menu profil itu bisa kita lihat, itu nanti ada nomor rekening kawan pajak. Detail bank lebih tepatnya. Nah, detail bank di situ nanti kawan pajak bisa melakukan update nomor rekening. Nah, nomor rekening yang telah kawan pajak update di detail bank tadi, di profil tadi ya, bukan di SPT-nya ya, akan otomatis terisi di SPT tahunan kawan pajak ketika status SPT tahunan kawan pajak tadi lebih bayar. Jadi nggak usah memasukkan nomor rekening di SPT tahunannya, tapi melakukan update data dulu ya. Update detail bank ya di menu profil, di perubahan data tadi. Nah, kalau kawan pajak kesulitan, ya kan bisa datang, Pak, saya nggak tahu nih cara mengupdate-nya, gitu ya. Bisa datang. Yang harus dibawa. Nah, dokumen yang dibawa itu ya salah satunya contohnya mungkin buku tabungan, halaman depan buku tabungan atau halaman depan rekening Koran ya. Rekening korannya untuk menunjukkan ada nomor rekening. Iya, memastikan bahwa rekening yang dimasukkan itu sesuai dengan bukti otentik tadi seperti buku tabungan atau rekening koran tadi. Itu Mbak Tina ya. Nah, berarti ada dua cara ya kawan pajak untuk melakukan perubahan data nomor rekening. Pertama bisa dari akun Kortek kawan pajak sendiri. Betul. Di menu profil, di menu portal saya, profil, kemudian perubahan data. Nanti kawan pajak bisa checklist untuk yang rekening utama, isikan datanya, kemudian nanti lampirkan atau upload foto bukti buku tabungan atau rekening koran. Boleh. Dan baru submit. Ini untuk perubahan data seperti ini nanti memerlukan verifikasi ya, verifikasi dari petugas di kantor pajak. Betul sekali. Jadi tidak langsung saat itu juga bisa masuk nomor rekeningnya. Tapi jangan khawatir kawan pajak, itu nggak lama verifikasinya, nggak lama untuk verifikasi seperti itu. Yang penting datanya memang yang diisikan sama data yang diupload itu sudah sesuai. Betul sekali. Cara yang kedua, kawan pajak bisa langsung datang ke kantor pajak terdekat untuk dilakukan perubahan data dari akun petugas. Betul. Itu ya. Tapi jangan lupa juga kawan pajak harus bawa tadi buktinya seperti halaman depan buku tabungannya atau rekening korannya. Ada lagi kayaknya Mbak Tina? Ada lagi, ini masih dari akun yang sama, Dia 12. Sebagai pemberi kerja ada satu bukpot karyawan yang baru terlihat belum diterbitkan. Apakah ada solusinya? Maksudnya belum diterbitkan sebagai pemberi kerja, salah satu bukpot karyawan yang baru terlihat belum diterbitkan. Apakah ada solusinya? Nah, misalnya begini, misalnya kelewat ya. Misalnya contohnya nih, pemberi kerjanya baru menerbitkan hari ini nih bukti pemotongan untuk yang Desember. Nah ya, tapi kawan pajak udah keburu lapor SPT tahunannya. Misalnya, mungkin itu maksudnya ya, mungkin ya. Kalau itu maksudnya, ya kawan pajak bisa melakukan pembetulan SPT tahunan, ya otomatis nanti bukti potong yang baru diterbitkan si pemberi kerja tadi masuk ke dalam SPT, konsep SPT-nya. Dengan jangan lupa mempostingnya. Itu dari sisi kawan pajak. Dari sisi orang pribadinya ya. Orang pribadinya. Ini dari pemberi kerjanya. Ada satu bukpot yang baru terlihat belum diterbitkan. Nah, kalau dari sisi pemberi kerjanya, ya pemberi kerjanya harus segera menerbitkan bukti pemotongan tersebut dan melakukan pembetulan SPT masanya, pasal 21-nya, ya. Oh, ini kelewat nih satu nih, baru dibuat bukti potongnya, ya. Belum diterbitkan, ya segera diterbitkan. Agar apa? Agar bukti potong tersebut masuk ke dalam SPT atau korteksnya si penerima penghasilan, gitu ya. Jangan dibiarin, kasihan dia, ya. Kasihan yang penerima penghasilan yang tidak mendapatkan bukti pemotongan tadi. Nah, kawan pajak pelaporannya jadi tidak sesuai ya? Tidak sesuai jadinya.
ya kasihan kan. Apalagi untuk yang masa terakhir mungkin malah nanti penerima penghasilan tidak bisa lapor, Malah nggak SPT-nya. bisa nggak bisa lapor SPT kan karena pemberi kerjanya Fotonya belum Iya. ada. Iya. Oke. Ada lagi? Baik kawan pajak, karena terbatasnya waktu dan sebenarnya informasi yang kita sampaikan juga sudah cukup banyak, kita akhiri podcast 039 hari ini. Semoga kita bisa bertemu lagi di podcast-podcast berikutnya, tentunya dengan informasi yang lainnya. Kesulitan lapor SPT tahunan 2025, kami dampingi sampai berhasil. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.